Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Senantiasa puja dan puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rasa syukur yang mendalam yang diikuti dengan perealisasian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jejaknya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an, saudara dan saudariku se-Islam yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan membahas tentang mengusap khuf atau kaos kaki atau gips, perban dan plester, hukum-hukum yang berkenaan dengan permasalahan ini. Masih kita dalam permasalahan wudu. Coba bagaimana ketika kita berwudu kemudian ada halangan karena seseorang tersebut tangannya misalnya retak atau patah dan harus digips, sehingga anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh tidak bisa untuk sementara dibasuh. Apa yang harus dilakukan? Kemudian ada juga pembahasan tentang permasalahan khuf, rukhsah tentang permasalahan khuf, yaitu kaos kaki yang dipakai tapi kita memakainya dalam keadaan suci, dan apabila kita sudah memakainya dalam keadaan suci, kita berwudu tidak perlu mengusap lagi. Kita akan bahas pada permasalahan malam hari ini. Dan kalau masih sempat ada waktu, kita akan juga masuk kepada pembahasan tentang permasalahan mandi. Mandi, baik hal-hal yang diwajibkan dalam perkara mandi, kemudian sifat mandi itu sendiri apabila seorang dalam keadaan janabah, kemudian poin-poin permasalahan mandi yang sifatnya sunnah, disunnahkan, dan kita mendapatkan pahala, poin tambahan, nilai lebih dalam ketaatan kita, dalam ketaatan keibadahan kita kepada Allah dalam permasalahan mandi. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang khuf. Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit. Biasanya mungkin sering kita lihat apabila kita ke Madinah, karena emang cuacanya lebih dingin. Kalau pas musim dingin, dingin sekali. Kalau pas musim panas, panas sekali. Biasanya untuk supaya kita gampang, ya kan, khuf itu modelnya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Kita lihat biasanya pegawai-pegawai di Madinah ketika musim dingin mereka menggunakan khuf tersebut. Atau kalau yang belum lihat, mungkin kita bisa menyamakannya hampir mirip dengan sepatu pendekar Cina. Kan mungkin kita pernah lihat dulu sinetron-sinetron apa pendekar-pendekar itu, kan yang sepatunya begitu tipis, kan, panjang, terbuat dari kulit. Itu juga dinamakan sebagai khuf atau kaos kaki yang digunakan untuk menutup kaki kita. Hukum mengusap khuf dan kaos kaki dijelaskan, ya kan, di dalam
Mukhtasar Sahih Muslim disebutkan dalam hadis-hadisnya dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al-Muslim juz ketiga halaman 164, di mana Imam Nawawi mengatakan para ulama terkemuka telah sepakat atas bolehnya mengusap khuf atau mengusap kaos kaki, ya kan, ketika kita dalam keadaan berwudu, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan kita mukim. Nanti akan kita jelaskan. Baik karena ada hajat ataupun tidak. Hingga diperbolehkan juga, kata Imam Nawawi, bagi perempuan yang selalu berdiam diri di dalam rumahnya atau orang-orang yang menderita sakit kronis, ya kan, dan tidak bisa berjalan, boleh mengusap di atas khuf atau di atas kaos kakinya. Ini kata Imam Nawawi. Dan seorang tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri, juga bertutur dan mengatakan ada 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW biasa mengusap di atas kedua khufnya. Dan hujjah atau dalil yang paling terkenal dan masyhur tentang bolehnya mengusap khuf adalah hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut, yaitu Anil A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dijelaskan dalam hadis ini dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam, ini perawinya. Hammam berkata, bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya suatu saat Jarir itu dia seorang sahabat buang air kecil. Kemudian dia berwudu, dan ketika dia melakukan wudu dan sampai kepada giliran untuk membasuh kedua kaki, beliau tidak membasuh kedua kaki, tapi dia dalam keadaan memakai khuf dan mengusap di atas khuf ketika itu. Faqila taf'alu hadza. Kemudian ada yang mengatakan dan bertanya, kamu melakukan ini? Maka dijawab oleh Jarir, faqala na'am, ya. Ini adalah merupakan salah satu tuntunan yang aku lakukan. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu bala thumma tawadda'a. Rasulullah ketika itu buang air kecil, kemudian beliau berwudu wa masaha ala khuffaihi dan mengusap di atas khuf. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini diantara dalilnya. Kemudian dalil lain yang menjelaskan tentang permasalahan khuf ini adalah seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika dia ditanya tentang hukum mengusap khuf. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alaihima," muttafaqun alaih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap keduanya, yaitu kedua kakinya yang memakai khuf. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah yang muttafaqun alaih juga radhiyallahu anhu, dia berkata, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah bersama Rasulullah pada suatu malam fi masirin, dalam sebuah perjalanan. Fa afraghtu alaihi minal idawa. Fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan si Al-Mughirah ibn Syu'bah ini yang memegang dan mengucurkan kepada Nabi SAW wudhunya.
Kemudian Rasulullah mencuci kedua mukanya, kedua tangannya, dan mengusap kepalanya. Thumma ahwaitu li'anzi'a khuffai. Kemudian ketika itu sang sahabat ini menundukkan kepalanya dan badannya untuk melepas khuf Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah bersabda dan mengatakan kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini, da'huma, biarkan keduanya, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua khuf ini dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka ketika itu Rasulullah pun mengusap kedua khufnya. Jadi ini adalah merupakan dalil dan dasar keringanan dan rukhsah diperbolehkannya mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki. Nanti akan dijelaskan dalam dalil lain, kan? Khususnya apabila dia memasukkan khufnya atau kedua kaos kakinya dalam keadaan suci. Apabila dalam keadaan tidak suci tidak bisa, karena syaratnya harus dalam keadaan suci. Nah, makanya dalam pembahasan berikut dijelaskan syarat-syarat sahnya mengusap khuf dan kaos kaki. Di antaranya adalah yang pertama, sebelum memakainya seseorang harus dalam keadaan berwudu, seperti dijelaskan di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah tadi yang saya bacakan dan diriwayatkan secara muttafaqun alaih, di mana ketika itu dia ingin melepas khuf Rasulullah mengatakan, biarkanlah karena aku memakainya dalam keadaan suci, dan Rasulullah mengusap di atas kedua khuf. Kemudian yang kedua, khuf dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki. Makanya ketika kita pakai kaos kaki, kemudian kita pakai sepatu, biasanya umumnya kita pakai sepatu pantofel. Karena sepatu pantofel itu apa? Mata kaki kita masih kelihatan. Kecuali kalau yang pakainya sepatu Dr. Martin atau sepatu apa? Cat, sepatu boot, ya kan? Itu sampai ke atas, maka bisa, atau sepatu tentara. Ketika itu kita bisa. Walaupun di dalamnya ada kaos kaki, tapi kita masukkan dalam keadaan suci, kemudian kita timpali dengan sepatu, maka tidak perlu kita melepas sepatu dan kita cukup mengusap di atas sepatu. Tapi kalau kita memakai sepatunya yang tidak menutupi kedua mata kaki, maka yang kita usap bukan sepatunya, tapi apa? Kaos kakinya. Jadi khuf dan kaos kaki tersebut di antara syaratnya harus menutupi kaki sampai ke mata kaki. Kemudian yang ketiga, keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci, sudah tidak diperbolehkan apabila dibuat dari kulit babi, anak haram hukumnya, najis. Kemudian yang keempat, keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan, seperti kain sutra, khususnya bagi kaum pria. Karena kaum pria, seperti disabdakan oleh Nabi, dilarang untuk memakai kain sutra dan dilarang untuk memakai emas, karena dipersiapkan untuk mereka di surga nanti. Baik bejana-bejana yang akan digunakan untuk minum kita, gelas-gelas, piring-piring, kelak di surga nanti terbuat dari emas. Rasulullah persilahkan dan perbolehkan bagi kaum umatnya dari kaum wanita, dan diharamkan bagi kaum lelaki. Kemudian hendaknya mengusap khuf ini dan kaos kaki dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ketetapannya jelas, apabila seseorang yang mukim, maka dia punya kesempatan 1 hari. Artinya setelah 1 hari dia harus memperbaharui kembali, memperbaharui wudunya, yaitu melepas khufnya atau kaos kakinya, kemudian diperbaharui dengan wudu, kemudian dipasanglah lagi. Kalau orang yang mukim, perempuan pun yang duduk di dalam rumah bisa melakukan yang demikian, karena Rasulullah perbolehkan bagi orang yang mukim. Nah, bagi yang musafir ketentuannya adalah 3 hari 3 malam. Batasannya bagaimana dan kapan memulainya sampai kapan nanti akan dijelaskan. Kemudian yang keenam, kebolehan hukum mengusap khuf ini hanya ditujukan bagi perkara hadas kecil.
dan bukan hadas besar. Karena apabila seseorang terkena hadas besar, berarti dia harus melepas khufnya dan mandi besar. Kemudian setelah itu memasang khufnya atau memasang kaos kakinya lagi, tidak apa-apa. Tapi untuk permasalahan ini, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, ini dikhususkan bagi orang yang terkena hadas kecil saja. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an yamsaha ala khifafina wa la yanzi'aha thalathata ayyamin min gha'itin wa baulin wa naumin illa min janabah. Dalam sabda Rasulullah di sini dijelaskan, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Dan kita jelas harus menjaga khuf atau kaos kaki kita dari perkara najis, supaya tidak terkena najis. Dan 3 hari 3 malam ini diperkenankan bagi orang yang musafir untuk mengusap khuf, ya kan? Baik dia itu dalam 3 hari 3 malam ini buang air kecil, buang air besar, ya kan? Kemudian tidur dalam keadaan memakai khufnya, kecuali apabila dia terkena janabah, maka harus dilepas karena dia harus mandi besar. Tapi kalau perkaranya buang air kecil, buang air besar dan tidur, maka cukup dengan berwudu, dan ketika sampai kepada kaki cukup diusap di atas bagian kaki. Nanti akan dijelaskan sifatnya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah tentang cara mengusap khuf atau kaos kaki. Di sini dijelaskan bahwa cara mengusap khuf itu cukup kita membasahi kedua tangannya, lalu mengusap di atas bagian khuf, atau cukup dengan tangan kanan kita saja. Kita basahi tangan kanan kita, ya kan? Kemudian kita usap khuf kita, dimulai dengan kaki kanan, karena seperti dijelaskan Rasulullah menyukai segala sesuatu dengan kanan, memulainya dengan yang kanan. Kita usap kaki kanan dulu. Kalau misalnya ini kaki, ini kan, sini mata kaki, ini betis kita, maka cara mengusap khuf adalah kita basahi tangan kita, kemudian kita tempelkan dari ujung jari sini, kemudian kita tarik ke atas seperti itu, sekali cukup, ya kan? Sampai ke betis ini, ya kan? Gak perlu sampai kita muter-muter kayak gini, enggak. Cukup kita letakkan, ya kan? Ya kan, dari mulai ujung jari kaki kita, jari-jari kaki kita sampai ke betis sebanyak satu kali. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, demikian pula kaki kiri diusap dengan tangan kiri juga bisa. Kalau kita usap dengan tangan kanan seperti ini, kemudian satunya juga kita usap, tidak apa-apa seperti itu. Adapun khuf dan kaos kaki bagian bawah dan bagian tumit tidak perlu diusap. Jadi sifat mengusap khuf atau kaos kaki yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, cuma kita basahi tangan kanan kita atau keduanya, kemudian kita usap. Kita mulai dengan kaki kanan, dari mulai ujung jari sampai ke bagian betis. Cukup satu kali. Kemudian juga kaki kiri. Dan tidak kita usap bagian bawahnya. Banyak kita melihat praktek orang-orang kadang tidak tahu diusap bagian atas kemudian bagian bawah. Karena sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang mengusap khuf seperti ini, maka kita lakukan seperti yang diperintahkan. Dan dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Di situ Ali mengatakan, "Lau kana din birra'i lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lah." Ini sebuah hadis yang mulia.
yang menunjukkan dan menekankan kepada kita, Allah berikan kemuliaan kepada manusia, Allah berikan akal kepada kita. Tapi bagaimanapun yang namanya akal kita sifatnya mengikuti wahyu, bukan wahyu yang mengikuti akal. Dijelaskan dalam oleh hadis ini oleh Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi," jika seandainya agama ini ukuran mutlaknya itu hanya berdasarkan logika semata, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la. Maka sesungguhnya atau seharusnya bagian bawah khuf yang lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena yang rawan menginjak kotoran yang mana? Yang bagian bawah. Kalau dipikir secara otak, harusnya syariatnya, aturannya sifat mengusap khuf ini di bawah. Tapi contoh yang diberikan oleh Rasulullah adalah di atas. Tapi ini wahyu. Ini perintah. Aturan yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Makanya kata Ali, kalau sandaran agama itu mutlak hanya dengan logika, maka seharusnya secara logika yang diusap adalah bawah kakinya, bawah khufnya, bukan bagian atas. Tapi permasalahannya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini udah jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sudah merupakan sesuatu yang paten, karena ini yang dicontohkan dan kita diperintahkan untuk mengikuti dan ittiba. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung kaki, yaitu di atas kedua khufnya. Di atas kedua khuf. Dan bukan mengusap di bawahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Makanya seperti kita ingat perkataan Umar bin Khattab ketika beliau bertawaf di Ka'bah, kemudian sampai kepada batasan Hajar Aswad, yang dari situ kita diperintahkan untuk memulai tawaf kita dan disunahkan untuk memegang Hajar Aswad dan menciumnya, tapi sifatnya sunnah. Apa perkataan Umar? Yang harus kita selalu ingat ketika berbicara dengan Hajar Aswad. Engkau ini hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Tapi aku mencium karena apa? Aku melihat praktek Rasulullah SAW. Begitu juga dalam seluruh amalan dan ketaatan syariat Islam kita tunaikan berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah yang dinamakan sebagai ilmu dan merupakan syarat sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ikhlas, yang pertama ikhlas, yang kedua al-ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, mengikuti prosedur tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki, masanya. Bagaimana cara penghitungannya? Dihitung 1 hari 1 malam itu bagaimana? Dari mulai awal wudhu, atau dari mulai ketika kita sudah memakai kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian pertama kali batal. Dari mana kita menghitung 1 hari untuk melaksanakan mengusap di atas khuf atau kaos kaki ini? Jadi tadi sudah dijelaskan, sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir. Allah jadikan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, wa yauman wa lailah lil muqim, dan 1 hari semalam bagi orang yang mukim. Hadits riwayat Nasa'i. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Waktu kebolehan mengusap khuf atau kaos kaki dimulai sejak seseorang mengusap keduanya pertama kali. Jadi misalnya
ketika seseorang berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki, kemudian dia terkena hadas kecil, baik buang air kecil, buang air besar, atau dia tidur, kemudian ia mengusap khuf atau kaos kakinya, maka saat itu masa bolehnya mengusap khuf atau kaos kaki dimulai setelah usapan yang pertama. Jadi misalnya kita sekarang berwudu, setelah berwudu kita pakai kaos kaki dan khuf, kita masih dalam keadaan suci sampai kita mulainya zuhur nih. Sebelum zuhur kita udah bersuci, sudah pakai kaos kaki dalam keadaan suci. Masuk sholat zuhur kita masih dalam keadaan suci. Masuk sholat asar kita masih dalam keadaan suci, belum batal. Kemudian mau masuk sholat maghrib kita buang angin misalnya, atau buang air kecil, atau misalnya buang air besar. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita mengusap di atas khuf. Nah, mulai penghitungan masanya 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, dari mulai kita pertama kali pakai atau dari pertama kali kita mengusap. Maka penghitungan yang benar adalah dari mulai pertama kali kita mengusap dan pertama kali kita batal. Jadi dimulainya adalah misalnya jam 6. Ketika mau sholat maghrib kita batal, maka dari situ kita mulai 1 hari 1 malam, berarti sampai ketemu maghrib esok hari, sampai ketemu jam 6, ya kan, pada keesokan harinya. Begitu juga musafir, penghitungannya sama. Ketika saya berangkat untuk safar, melakukan perjalanan, ya kan, kemudian saya memasukkan khuf dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu, kemudian kita safar, terus tancap. Dalam perjalanan kita masih belum batal. Kita berangkat pagi hari, ternyata kita batalnya ketika mau masuk sholat zuhur. Batal, kita buang air kecil, ada apa semua, baru kita mempraktekkan mengusap di atas khuf. Maka di situ baru kita mulai hukum atau kesempatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah 3 hari 3 malam sampai ketemu pada jam 1 misalnya atau jam 12 ketika batal kita pada hari ketiga. Jadi bukan pertama kali kita pakai, tapi dihitungnya pertama kali kita batal dan mengusap di atas khuf. Bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Kemudian tentang hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap khuf atau kaos kaki. Dijelaskan berakhirnya masa bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki ini adalah merupakan waktu batalnya hukum mengusap di atas khuf. Artinya ketika sudah 1 hari 1 malam dia harus memperbaharui dengan wudu baru, kemudian pakai lagi. 3 hari 3 malam sudah berlalu, dari jam 1 sampai jam 1 lagi pada hari ketiga, maka kita lepas dan kita perbaharuilah lagi, kecuali kita dalam keadaan janabah. Walaupun belum sampai, kita harus lepas karena kita harus mandi besar. Kemudian yang kedua, melepaskan kedua kaos kaki atau salah satu dari kaos kaki yang dikenakan. Ini termasuk hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap khuf dan kaos kaki. Kita sudah mengusap di atas khuf, kan? Ada sebagian orang mau masuk masjid, kaos kakinya kita lepas. Ya, ini berarti Anda harus balik lagi berwudu. Karena Anda sudah mempraktekkan paket mengusap di atas khuf, berarti Anda sholat dengan menggunakan khuf tadi. Ketika seorang abri yang memakai, ya kan, sepatu botnya yang tinggi, kemudian dia mengusap di atas sepatunya tadi dan melakukan sholat, maka dia sholat dengan sepatunya dan tidak dilepas. Apabila sepatunya dia lepas, berarti yang diusap tadi sepatunya dan bukan kaos kakinya. Kalau mau dilepas dari awal, yang diusap kaos kakinya, nanti sepatunya dilepas seperti itu. Kemudian yang ketiga,
ketika seseorang dalam keadaan hadas besar seperti junub. Ini jelas seperti dijelaskan dalam hadis Sofwan bin Asal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dijelaskan dalam hadis tersebut, ya kan, Sofwan bin Asal berkata, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabih walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, ya kan, untuk mengusap khauf apabila dalam keadaan safar 3 hari 3 malam, apabila dalam keadaan mukim 1 hari 1 malam, kecuali apabila dia terkena janabah, maka harus melepasnya. Kemudian ya, nah ini tentang hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap khuf dan kaos kaki. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang hukum mengusap gips, perban atau plaster. Gips kita tahu yang digunakan untuk apa? Apabila seorang itu retak, ya kan. Perban kalau bisa hanya cukup apabila ada luka atau operasi kecil misalnya karena ada bisul dan lain sebagainya. Kemudian plester apabila ada luka kecil, seperti itu. Nah, dalil kebolehan mengusap gips dan sejenisnya sandarannya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dijelaskan dalam hadis tersebut, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajja fi ra'sihi. Pada suatu saat ada sekelompok dari sahabat Rasulullah SAW yang keluar melakukan perjalanan untuk safar. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang kejatuhan batu kepalanya sehingga bocor, retak. Fashajjahu fi ra'sihi, ada luka yang cukup gawat di kepalanya. Tsumma kemudian sahabat tadi yang luka di kepalanya mimpi basah, mimpi janabah. Fasa'ala ashabah, maka ketika itu dia bertanya kepada para sahabatnya. Tindakannya sudah benar. Dia bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Faqala hal tajiduna li rukhsah, apakah orang seperti saya dalam keadaan seperti saya sekarang ini dalam keadaan luka di kepala, apakah bisa mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berwudu tapi cukup bertayamum karena masih ada luka di kepala saya? Faqalu ma najidu laka rukhsah, kami tidak dapatkan bagi kamu keringanan apapun. Ya kan? Wa anta taqdiru 'alal ma', sedangkan engkau masih mampu untuk menggunakan air untuk berwudu. Faghtasal, maka si orang ini pun mandi. Akibatnya apa? Dalam keadaan luka, retak kepalanya, ya kan? Kemudian dia mandi, air masuk, ya kan? Konslet. Famat, meninggal. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami sampai dan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbiru dzalik, Rasulullah diberitakan dan diceritakan tentang kejadian tadi. Maka ketika itu Rasulullah marah. Qatalahumullah, sungguh kalian telah membunuh orang tadi secara tidak langsung. Ala sa'alu idza lam ya'lam, tidakkah engkau seharusnya bertanya dahulu apabila kalian tidak tahu? Kita sering kan, apalagi ada permisalan di orang Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Kadang kekeh orang, udah tahu, ya kan? Yang sampingnya tanya, engkau barusan tanya tadi, padahal dia belum paham, akhirnya kesasar. Apalagi dalam hal agama. Allah memperingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena di antara sebab kesesatan adalah apa? Bodoh keminter.
tidak tahu, ya kan, tapi lancang untuk berbicara. Kita sebagai seorang muslim diperbolehkan. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Tugas dakwah bukan milik para ustadz saja. Setiap seorang muslim berhak untuk berdakwah. Tapi dia harus berbicara dengan ilmu. Berbicara dengan sesuatu yang dia ketahui. Supaya orang bisa tahu dengan benar. Apalagi hubungannya tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merusak gampang. Kalau kita semua bareng-bareng di sini, ada mobil di depan, ayo kita preteli satu-satu. Masing-masing bawa kunci. Insya Allah nggak ada 1 jam, mobil udah lepas semua. Sampai ke skrup-skrup yang paling kecil. Tapi coba, ayo kita pasang lagi. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena yang bisa mengembalikannya hanya orang yang berilmu. Berilmu tentang mekanik, berilmu tentang, iya kan, kelistrikan mobil dan lain sebagainya. Makanya Allah peringatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu. Inna sam'a, artinya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah memperingatkan di sini, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah kalian bertanya dahulu apabila kalian tidak tahu ilmunya. Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Karena obatnya orang yang bodoh, obatnya orang yang tidak tahu adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatamamma. Sesungguhnya cukup bagi orang tadi itu yang sakit cukup bertayamum. Au ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqatan. Ala jurhihi khirqatan. Cukup bertayamum, kemudian dia menutupi lukanya dengan sehelai kain. Lalu ia mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya, kata Rasul. Jadi cukup ditutup dengan kain, kemudian mungkin diusap di atas kainnya, kata Rasulullah. Dan mengusapnya bukan berarti harus dibasahi, cukup tangannya dibasahi, kemudian diusap di atas kainnya, kemudian mengguyur seluruh badannya, atau bertayamum. Jadi inilah yang dijadikan dasar bolehnya mengusap di atas chips, di atas perban, atau bahkan di atas plaster yang kita gunakan untuk menutup luka. Tapi syarat-syarat kebolehan mengusap gips, perban ataupun plaster dijelaskan, hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya. Ya kan, lukanya di sini. Ya kan, cukup diperban dengan ukuran telapak tangan sini misalnya. Tapi yang dipakai perban seluruh tangannya. Cukup. Di bagian yang luka. Kemudian ketika berwudu mungkin pelan-pelan bagian yang lain kita basahi, kemudian kita usap di atas perban tadi. Yang kedua, memasang gips atau perban dalam keadaan suci. Memasang gips atau perban dalam keadaan suci bukan sebuah keharusan, sebagaimana ia juga memiliki batasan waktu. Jadi untuk memasang gips tadi tidak harus bersuci atau memiliki batasan waktu, tidak sama sekali. Selama orang tersebut masih memerlukan gips atau perban untuk mengobati lukanya, maka selama itu pula dia masih boleh mengusap keduanya, baik terkena hadat kecil maupun hadat besar. Kemudian khusus untuk perban dan plaster yang mudah dilepas, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika ia mudah untuk dilepas dan untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek negatif atau terhambatnya proses kesembuhan luka tadi, maka dia harus membukanya, melepaskannya, dan mencuci bagian tubuh sekitar luka.
apabila memungkinkan. Tapi jika perban atau plaster tersebut sulit dilepas, atau untuk mencuci bagian tubuh sekitar luka tadi akan menimbulkan efek negatif, maka cukup diusap di atas gips atau diusap di atas perban, apalagi seperti gips nggak mungkin, ya kan? Karena dipasang satu kali, ada jangka waktunya, kemudian dilepas dan dibuang seperti itu. Kemudian cara mengusap gips atau perban. Jika seorang berwudu hendak mencuci anggota wudu yang terbalut oleh gips ataupun perban, maka ia cukup mengusap gips dan perban tersebut dan membasuh anggota tubuh yang lainnya yang tidak terbalut. Namun jika bagian tubuh yang terbalut jika anggota tubuh yang terbalut bukan anggota wudu, maka tidak perlu diusap. Kalau memang yang di gips bukan anggota yang seperti memang yang di gips bagian atas, ya kan, bagian atas istilahnya apa, kedua mata kakinya itu masih kelihatan, maka kesempatan tetap untuk kita cuci sampai ke bagian mata kaki. Tapi kalau yang memang terbalut itu adalah merupakan anggota tubuh, maka tadi cukup diusap di atas gips atau di atas perbannya tadi. Adapun kalau misalnya seperti yang di plester, yang di perban kecil pakai Tensoplas atau apa, maka kita basahi bagian sebelum Tensoplas dan sesudahnya. Di sini misalnya ada besetan pisau atau apa yang kita tutup, maka kita basuh sini. Seperti itu. Kemudian yang lainnya kita basuh seperti biasa. Ini tentang permasalahan tata cara mengusap gips dan perban. Kemudian kita masuk kepada permasalahan mandi. Mandi menyiram seluruh tubuh kita dengan air, dan mandi menurut istilah syar'i adalah menyiram seluruh anggota tubuh kita dengan tata cara tertentu disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifatnya dan tata caranya nanti akan dijelaskan dalam pembahasan mandi ini. Nah, hal-hal yang mewajibkan kita mandi apa saja? Mandi kita tahu, apalagi orang Indonesia, masya Allah kan. Orang-orang di Mekah paling senang hotel-hotel mereka kedatangan orang Indonesia karena paling enak untuk diatur, gampang untuk diatur. Cuma kata mereka muskilahnya satu aja. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya orang Turki yang tinggal, mungkin dalam beberapa hari ngambil, ya kan, suatu tangki yang besar atau suatu tronton tangki yang besar cukup. Tapi kalau orang Indonesia bisa berapa kali? Ya kan, karena apa? Senang mandi. Berangkat haram mandi, pulang dari haram juga mandi. Itu muskilahnya satu. Dan dulu ketika kita di universitas pun paling senang orang-orang dari negara lain kalau kumpul sama anak Indonesia dalam satu kamar. Cuma muskilahnya kata mereka satu. Kenapa? Orang Indonesia senang kentut. Loh kenapa? Kalau kentut nggak ditahan, langsung dikeluarin suaranya. Nah, hal-hal yang mewajibkan kita mandi, yang pertama jelas keluarnya mani. Air mani seperti pernah kita jelaskan, cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat. Karena mani itu mesti keluar harus dengan dorongan syahwat. Itu sifatnya. Karena nggak mungkin mani keluar tanpa dorongan syahwat, ya kan? Kemudian sifatnya memancar. Yang kedua, yang ketiga, setelah keluarnya diikuti dengan perasaan lemas. Karena kalau madhi tidak dan wadi tidak. Ini sifat untuk mani, ya kan? Dan baunya seperti ragi, masing-masing diri kita sudah tahu. Karena ini fitrah setiap manusia juga ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, fa idza fadhahtal ma faghtasil. Apabila engkau melihat air yang terpancar. Maksudnya apa? Mani. Karena mani pasti terpancar.
Apabila engkau melihat air yang terpancar, kata Rasulullah, faghtasil, maka mandilah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang diwajibkan untuk kita mandi, ya kan? Oh ya, ada hadis lain yang mungkin sebagai faedah bisa kita baca bersama. An Ummi Salamah, anna Umma Sulaim, dari Ummi Salamah, bahwasanya Ummu Sulaim qalat, berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak sama sekali malu terhadap kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idhah talamat, apakah seorang wanita juga mendapatkan kewajiban untuk mandi apabila dia mimpi basah? Artinya mimpi basah pun ada pada wanita. Qala na'am idza ra'atil ma, ya, apabila dia melihat air, maksudnya adalah mani, karena wanita pun ada mani seperti laki-laki. Muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, ya kan, yang disebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil dan Fathur Rabbani, idza hadafatil ma faghtasil minal janabah wa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Apabila kamu, ya kan, mengetahui memancarkan air, maksudnya keluarnya mani, maka mandilah janabah. Namun apabila kamu tidak memancar, maksudnya air tidak memancar, maka janganlah mandi. Kemudian yang kedua adalah yang mewajibkan kita untuk mandi jima, bersetubuh atau bersenggama, persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin wanita, ya kan, baik hanya sekedar bersentuhan, karena disebutkan dalam hadis idzal taqal khitanan, apabila bertemu dua khitan, apabila bertemu dua sunat, kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, cuma nempel. Apalagi seperti disebutkan di dalam hadis, ya kan, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di sini, disebutkan diriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina sya'bihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil. Rasulullah, apabila seseorang sudah duduk di antara 4 anggota badan istri, tidak perlu saya tafsirkan, insya Allah sudah tahu semua, ya kan? Kecuali nggak tahu yang belum nikah. Ada yang masih bujang? Semoga Allah percepat mendapatkan jodoh yang saleh. Apabila seorang sudah duduk, ya kan, kata Rasulullah, di antara 4 anggota badan istrinya, thumma jahadaha, kemudian dia sudah sungguh-sungguh memperlakukannya. Artinya apa? Sudah ada sisi penekanan. Dan di sini berarti 2 kelamin sudah bertemu, atau istilahnya ember masuk sumur. Walaupun belum masuk, baru masih nempel, tapi sudah ada usaha. Faqad wajibal ghusl, kata Rasulullah, maka dia sudah wajib mandi. Baru nempel, tuk umi, ya kan, Abi, waduh, hancur acara, ya kan. Tapi sudah dalam keadaan tidak bisa dilanjutkan lagi, tapi sudah bertemu, wajahat, sudah ada usaha, ya kan, dari sisi penekanan untuk memasukkan ember ke dalam sumur, maka faqad wajibal ghusl, maka dia wajib untuk mandi. Atau memang ember sudah masuk sumur, tapi belum ada tanda-tanda keluarnya mani, atau misalnya belum puas, memang mani belum keluar, tetap kedudukannya apa? Wajib untuk mandi. Dia harus mandi. Ini
Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, "Idza jawazal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl." Kata Rasulullah, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka diwajibkan untuk mandi. Walaupun mani belum keluar. Kemudian yang ketiga, sunnah diwajibkannya atau mandi yang sifatnya wajib adalah, khususnya dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz ini, orang kafir yang baru masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam. Walaupun memang ada perselisihan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi dalam Wajiz ini disebutkan masuk dalam kategori yang diwajibkan bagi orang kafir untuk masuk, yang baru masuk Islam, yang mau masuk Islam untuk mandi. Bersandarkan kepada hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Di sini an Qais bin Asim annahu aslam, ada seorang yang bernama Qais bin Asim, dia masuk Islam, fa amarahu Nabi. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Asim bin Qais ini an yaghtasil, untuk mandi. Hadis ini adalah merupakan dasar perintah dari Rasulullah SAW, ya kan, yang menunjukkan wajibnya orang yang mau masuk Islam untuk mandi. Kemudian yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Berhentinya darah haid dan nifas, ya kan, juga adalah merupakan kewajiban atau mandi pada saat itu sifatnya wajib. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubeish. Dalam hadis Aisyah dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubeish. Dan Rasulullah menjelaskan, "Idza aqbalatil haidatu fada'iyas shalah." Kata Rasulullah, apabila datang masa haid, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Kalau misalnya haidnya sudah selesai, maka bersucilah, mandilah, kemudian salat. Kemudian yang berikutnya adalah meninggal dunia. Subhanallah, dalam Islam ketika meninggal dunia pun kita masih dimandikan. Bagaimana Islam mengajarkan kebersihan, kesucian kepada umatnya. Bahkan wanita pun, kalau kita mau lihat, insya Allah nanti kita masuk pembahasan tentang permasalahan ghaslul mayyit wa kafani. Bagaimana memandikan orang mati dan mengkafani orang mati. Nanti kita akan masuk pembahasan itu. Ketika seorang wanita dikafani, itu diantara kain kafannya adalah jilbab untuk kepala. Bayangkan ketika mati, seorang wanita pun masih dipakein jilbab. Makanya lihat kafannya wanita jumlahnya lebih banyak. Laki-laki 3, selesai. Perempuan 5, 1, 2, terus yang separuh badan, ya kan? Kemudian yang khusus untuk jilbab kepala. Dan itu dikatakan jilbab. Kok bisa dikatakan jilbab itu kebudayaan? Satu, Anda ngambil fatwa dari mana? Kalau dikatakan jilbab itu adalah budaya Arab. Kalau memang jilbab budaya Arab, kenapa ada perintah yang turun langsung, dan ketika itu perintahnya di Madinah? Dan dari tahun ke-1 Hijriah, 2 Hijriah, kemana perintah pakai jilbab? Belum turun ketika itu. Nah, kalau yang budaya Arab, bagaimana? Coba kita ingin melihat. Di antara pernyataan yang paling kuat untuk membantah jilbab itu dikatakan budaya Arab
adalah orang-orang di masa jahiliyah ketika itu tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Bulet, Pak. Udah telanjang, bukan telanjang tok. Karena mungkin ada orang yang dikatakan telanjang. Orang yang pada pakai bikini, secara syariat Islam dikatakan telanjang. Walaupun kata orang Amerika tidak telanjang. Karena itu pakaian mereka. Dan itu kriteria pakaian yang baik menurut mereka. Ketika para perenang pakai cloth, ya kan, itu pakaian yang pas menurut mereka. Jadi kan aneh kalau dalam berfatwa jilbab baik, hukumnya baik. Dari mana ada kategori hukum baik? Berarti ada tambahannya mubah, haram, makruh, ya kan, terakhir baik. Orang meninggal jadi pakai jilbab. Apakah hadis yang ketika berbicara para sahabat wanita Nabi ketika turun ayat tentang jilbab dan hijab, ketika itu diceritakan mereka tidak keluar kecuali seperti burung-burung gagak hitam-hitam. Sebelumnya berarti pakai apa? Kemudian sampai Rasulullah mengatakan yang tidak punya saudara wanitanya meminjamkan kepada wanita yang lain. Kamu dapat fatwanya dari mana? Enggak wajib. Oh enggak, masih ada celah dalam ayat untuk bisa ditarik hukum bahwasanya enggak apa-apa. Halal tidak wajib. Hebat, Masya Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya kan sahabat seluruhnya, dan sahabat wanita yang ketika itu mengambil korden-kordennya karena enggak punya kain lain kecuali korden tersebut, tidak memahami ayat seperti yang Anda pahami. Wah, penafsir top Anda. Hebat. Ya kan? Asia Tenggara, bahkan dunia. Tapi hati-hati Anda menanggung fatwa Anda terhadap orang-orang yang mencari kesempatan, ya kan, untuk tidak mencari jilbab pas kebetulan. Wah, pas ini ada ustadz yang halalkan jilbab, nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Hati-hati. Anda menanggung. Anda berfatwa. Dan Anda yang pertama kali memulai. Sanna sunnatan sayyi'ah. Karena jelas tidak diperdebatkan dalam Islam, dalam madhab apapun tentang permasalahan hijab dan jilbab. Ini sebagai sedikit renungan bagi kita. Nah, orang yang meninggal dunia pun termasuk yang diwajibkan untuk dimandiin. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada para wanita yang memandikan putrinya. Di situ Rasulullah bersabda, "Irsilnaha thalathan." Mandikanlah, ya kan, sebanyak tiga kali, ya kan, au khamsan atau 5 kali, au akthar min dzalik, atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalik, kalau memang dibutuhkan. Seperti itu. Karena kan nanti diantara orang yang sudah wafat itu kan diantaranya perutnya harus kita bersihkan. Diantaranya caranya dengan menekan, ya kan, perut kita tekan dengan pelan-pelan, ya kan. Tetap orang yang memandikan bukan berarti aurat orang yang wafat itu kita buka, kita mandikan kayak mandikan mobil, ya kan? Enggak. Tetap aurat itu kita tutup, laki-laki ataupun wanita. Wanita memandikan wanita, laki-laki memandikan lelaki, kecuali suami istri. Istri memandikan suami, suami memandikan istri. Tidak apa-apa. Nah, ketika memandikan pun tetap aurat itu ditutup. Dan kita jelas menggunakan kaos tangan juga. Kemudian air kita sentorkan ke bagian keluarnya kotoran seperti debu, kan udah ada sensor lagi. Orang yang masih hidup mau ditekan-tekan nggak bakal keluar. Kenapa? Ada sensornya, ada waktunya, udah ada alatnya keluar itu, ada aturannya, ada jamnya. Kapan harus keluar. Tapi kita sudah meninggal sudah ada sensor. Ditekan itu udah kotoran keluar. Nah, terus kita sentor airnya ke bagian
dubur misalnya seperti itu. Terus kita ambil kapas, mungkin bagian tubuhnya kita usap seperti itu. Kalau dia dikatakan bersih, baru. Kalau masih belum bersih, kita sentor lagi, kita wudukan lagi seperti itu. Ini dalam keadaan dia wafat. Bagaimana umat Islam memperlakukan seorang yang mati. Kemudian di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membasuhnya. Nah, kemudian beberapa permasalahan dalam masalah mandi ini. Jika seorang bermimpi namun tidak mengeluarkan mani, maka baginya tidak wajib mandi. Seorang bermimpi malam hari, mimpi basah, ya kan? Namun tidak mengeluarkan mani, maka dia tidak wajib mandi. Dan jika air maninya keluar setelah ia terbangun, maka wajib mandi. Tapi kalau misalnya dia bangun dan tidak mendapatkan sesuatu yang basah di bagian kemaluannya, maka dia tidak wajib mandi. Seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu yang basah, padahal dia tadi mimpi basah. Tadi malam saya mimpi basah, tapi ketika bangun tidak ada bekas, kering. Pernah mungkin di antara kita merasakan seperti itu. Bangun dan kita betul-betul mimpi basah, tapi tidak mendapatkan adanya bekas mani keluar. Faqala, ya kan? Su'ila Rasulullah an rajuli yajidul balal. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang bangun ketika dia mimpi basah dan mendapatkan bekas basahnya. Faqala yaktasil. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtalam wa la yajidul balal. Kemudian dijelaskan dalam hadis selanjutnya, seorang laki-laki yang mandi, kemudian yang mimpi basah, kemudian setelah itu dia tidak mendapatkan sesuatu bekas, kan? Maka Rasulullah bersabda, la ghasla alaih, maka tidak perlu mandi. Jika ia melihat air mani saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi. Ya kan? Jika ia melihat air mani saat terbangun, ya kan? Tapi ia lupa apakah ia mimpi atau enggak, maka wajib bagi ia untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya kan? Innamal ma'u minal ma. Sungguhnya diwajibkannya mandi itu karena adanya air. Kalau terjemah bebasnya, sungguhnya air itu dari air. Ya betul. Kita mandi dengan air karena sebabnya keluar air. Makanya Rasulullah bersabda, innamal ma'u minal ma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian permasalahan ketiga, jika seseorang merasakan pergerakan air mani di penisnya, namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib mandi. Kita merasakan pergerakan ada, tapi tidak keluar, maka tidak wajib mandi sampai keluar. Kemudian jika seseorang junub dan telah mandi, kemudian keluar air mani setelah mandi, maka bagaimana? Diwajibkan dia untuk mandi lagi, ya kan? Karena biasanya air mani saat itu keluar, ya kan? Dan secara umum karena dorongan syahwat. Seperti itu. Setelah mandi kemudian keluar, mungkin dia berkhayal atau apa, kemudian sambil mengeluarkan air mani. Kemudian yang keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya, maka dia tidak terlepas dari 3 perkara. Dia dapatkan cairan, tapi dia tidak tahu penyebabnya. Maka ada 3 perkara yang bisa kita lihat, atau 3 kemungkinan. Yang pertama, seorang yakin, apabila ia yakin cairan itu adalah mani, maka wajib baginya untuk mandi. Apakah dia mimpi atau tidak.
Kemudian ia yakin bahwa cairan tersebut bukan mani, maka tidak diwajibkan mandi, ya kan? Dan status hukumnya seperti kencing, cukup dia berwudu. Kemudian yang ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah mani atau bukan. Maka untuk berjaga-jaga, ya kan, dia berpegang kepada sesuatu yang yakin. Kalau misalnya dilihat lebih condong kepada mani, mandi. Tapi kalau misalnya dia yakin madhi, kan biasanya bisa dibedakan kan. Kalau madhi itu seperti jelly, agak lebih putih dan kadang menggumpal seperti itu. Lain dengan madhi, seperti itu. Maka dia cukup berwudu dan membersihkan sebagian atau area dari kemaluan. Kemudian jika seseorang melihat mani, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi juga. Seperti itu. Nah, kemudian secara singkat tentang permasalahan tata cara mandi besar dan bagaimana sifat mandi besar. Tata cara mandi besar yang dianjurkan seperti disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalih. Jadi Rasulullah ketika dia terkena janabah dan mulai mandi janabah, maka beliau memulai mandi dengan mencuci kedua telapak tangan. Ini satu, mencuci kedua telapak tangan. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah. Kemudian tangan kanannya mengambil air dan menuangkan kepada tangan kirinya untuk mencuci kemaluan. Jadi yang pertama mencuci kedua telapak tangan, yang kedua mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Summa yatawadda'u wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian proses yang ketiga berwudu seperti wudunya dia akan sholat. Summa ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar. Kemudian yang keempat, dia mengambil air dan dikucurkan di kepala sambil memasukkan air ke dalam pangkal rambut. Dalam keadaan gundul kan gampang, tinggal dibasahi kemudian diusapkan saja seperti itu. Ini yang keempat. Kemudian idza ra'a anna an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalath hafana. Apabila dia merasa sudah basah semua rambutnya, maka baru mulai dia mengguyur kepala dan seluruh tubuhnya dengan 3 guyuran. Kan? Kemudian setelah itu dilanjutkan kepada seluruh tubuhnya dan yang terakhir mencuci kedua kakinya. Jadi yang pertama untuk sifat mandi itu mencuci kedua tangan. Kemudian setelah itu mencuci kemaluan. Setelah itu berwudu seperti wudunya dalam sholat. Kemudian membasahi kepala khususnya supaya sampai ke dalam pangkal rambut, khususnya yang rambutnya gondrong atau yang kribo. Maka harus sampai kepada pangkal-pangkal rambutnya. Kadang bisa dibantu dengan shower juga, sambil dibuka showernya kemudian dimasukkan. Kemudian setelah itu mengguyur 3 kali kepalanya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengguyur seluruh tubuhnya, dimulai dari kanan dulu, kemudian kiri. Kalau pakai shower ya berarti tetap bisa kita praktekkan. Kita geser tubuh kita sebelah kanan untuk air mengucur ke bagian kanan tubuh kita, kemudian sebelah kiri, kemudian kita usahakan juga mencuci kaki kita. Ini diantara sifat mandi yang wajib seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu karena mungkin masih ada pembahasan tentang permasalahan mandi ini, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian jenis-jenis mandi yang disunnahkan atau yang sifatnya sunnah ada berapa poin? Mungkin kalau kita lanjutkan akan terlalu malam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan
berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.